Go Yard. Perkenalkan, nama saya Nona Amelia Huai. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Bank Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan NIM 2014-2011-42, kelas A3 Keperawatan semester 5. Tujuan pembuatan video kali ini, saya ingin memenuhi proyek UAS dari dosen pengampun Nurse Vera Karame Eskap MKes dengan mata kuliah Keperawatan Jiwa 2. Dan judul proyek UAS saya yaitu tentang terapi aktivitas kelompok pada pasien halusinasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai TAK atau terapi aktivitas kelompok bagi pasien dengan gangguan perfusi sensorik halusinasi. Terapi aktivitas kelompok atau TAK. Sosialisasi TAK adalah upaya memfasilitasi kemampuan sosialisasi sejumlah klien dengan masalah hubungan sosial. Salah satu gangguan hubungan sosial pada pasien gangguan jiwa adalah gangguan persepsi sensori. Menurut Budi Anak Kelia 2011, halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang dialami oleh pasien dengan gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghidupan tanpa stimulus nyata. Indikasi TAK halusinasi dengan kriteria: yang pertama, klien gangguan orientasi realita mulai terkontrol, klien mengalami perubahan persepsi. Sesi TAK halusinasi terdiri dari 4 sesi. Yang pertama, kalian mengenal halusinasi dan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Yang kedua, mengontrol halusinasi dengan cara patuh minum obat. Yang ketiga, mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Dan sesi yang keempat, mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktivitas terjadwal. Namun saya akan membahas sesi pertama, mengenal halusinasi. Tujuannya, klien mengenal halusinasi, klien mengenal waktu terjadinya halusinasi, klien mengenal frekuensi halusinasi, klien mengenal perasaan bila mengalami halusinasi. Alat yang digunakan pada TAK halusinasi sesi 1 ini yaitu sound system, spidol, papan tulis. Metode yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Lalu setting tempat TAK membentuk melingkar seperti ini. Adapun keterangan gambar tersebut yaitu kuning leader, biru co-leader, ungu fasilitator, hitam observer, dan hijau pasien. Adapun langkah-langkah kegiatannya berupa tahap persiapan, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Untuk tahap persiapan pertama yaitu memilih klien dengan indikasi yaitu dengan perubahan sensori halusinasi. Yang kedua, membuat kontrak dengan klien. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Untuk tahap orientasi pertama yaitu salam terapeutik atau terapis mengucapkan salam. Kedua, evaluasi validasi atau terapis menanyakan perasaan peserta hari ini. Yang ketiga, kontrak, itu menjelaskan tujuan kegiatan dan menjelaskan aturan main. Lalu ke tahap kerja, yaitu terapis memperkenalkan diri, nama, dan nama panggilan. Terapis menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu masing-masing klien membagi pengalaman tentang halusinasi yang mereka alami dengan menceritakan, meminta klien menceritakan halusinasi yang dialami secara berurutan, dimulai dari klien yang sebelah kiri terapis. Terapis mempersilahkan klien untuk bertanya sebanyak-banyaknya minimal, lalu lakukan kegiatan tersebut sampai semua klien selesai mendapat giliran. Setiap klien bisa menceritakan halusinasinya. Terapis memberikan pujian. Dan yang terakhir, tahap terminasi. Untuk evaluasi, terminasi menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK
Dan terapis memberikan pujian atas keberhasilan anggota kelompok. Rencana tidak lanjut. Terapis menganjurkan kepada pasien jika mengalami halusinasi, segera menghubungi perawat atau teman lain untuk kontrak yang akan datang. Terapis membuat kesempatan dengan klien ketika TAK berikutnya, yaitu belajar mengontrol halusinasi. Terapis membuat kesepakatan dengan klien waktu dan tempat TAK berikutnya. Lalu evaluasi dan dokumentasi. Aspek yang dinilai diantaranya menyebutkan isi halusinasi, menyebutkan waktu halusinasi, menyebutkan frekuensi halusinasi, dan menyebutkan perasaan klien bila halusinasi timbul. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.